Di panggung sejarah Nusantara yang begitu luas, ada satu nama yang sumpahnya, wah, masih menggema sampai sekarang. Dia seorang Mahapatih dari Kerajaan Majapahit. Sosok yang bukan cuma memimpin, tapi membentuk sebuah gagasan besar tentang persatuan. Namanya Gajah Mada. Kita semua pasti kenal nama Gajah Mada kan? Namanya ada di mana-mana, jadi nama jalan, gedung, bahkan universitas. Tapi pernah nggak kita bertanya, siapa sih dia sebenarnya? Karena di balik sosoknya yang legendaris itu, ternyata ada misteri yang dalam banget loh. Dari asal-usulnya yang penuh teka-teki, sampai akhir hidupnya yang nggak kalah misterius. Jadi tujuan kita di sini bukan buat jadi sejarawan dadakan dan memecahkan perdebatan yang mungkin nggak ada habisnya. Bukan, justru kita akan coba gali lebih dalam untuk menemukan prinsip-prinsip kepemimpinannya yang abadi. Pelajaran-pelajaran yang ternyata masih relevan banget buat kita hadapi tantangan zaman sekarang. Oke, perjalanan kita dimulai dari misteri terbesarnya. Dari mana sebetulnya Gajah Mada ini berasal? Coba bayangin deh, cerita kelahirannya aja udah ada macam-macam versi. Ada versi yang bilang dia ini titisan dewa, lahir secara ajaib dari buah kelapa. Keren kan? Tapi ada juga versi yang lebih membumi, yang bilang dia ini putra seorang pengawas setia. Bahkan ada juga yang bilang dia punya darah prajurit asing. Banyaknya cerita ini nunjukin satu hal, susah banget misahin antara Gajah Mada sang manusia dan Gajah Mada sang mitos. Terus gimana dong cara kita melihatnya? Nah, kita akan pakai pendekatan yang namanya pembacaan eksistensial. Gampangnya gini, kita nggak akan pusingin mana cerita yang benar secara harfiah, tapi kita coba cari makna di baliknya. Karena setiap mitos ini kan sebenarnya cerminan dari nilai-nilai kehebatan, keberanian, kecerdasan, dan visi yang luar biasa. Itulah yang mau kita gali. Oke, kita tinggalkan dulu misteri kelahirannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jelas dan paling kuat dari seluruh kisahnya, visinya yang bukan main. Nah, ini dia, momen yang mengubah segalanya. Sumpah Palapa, sebuah janji yang diucapkan saat ia baru saja diangkat jadi Mahapatih. Ini bukan sekedar sumpah jabatan biasa loh, ini adalah kompas moral sekaligus tujuan hidupnya. Sumpah inilah yang akan mengarahkan setiap langkahnya dan pada akhirnya menentukan nasib Majapahit. Amuktipalapa itu artinya jauh lebih dalam dari sekedar puasa. Ini adalah sebuah filosofi kepemimpinan. Intinya, dia menolak untuk menikmati segala kemewahan dan fasilitas jabatannya sampai misinya menyatukan Nusantara tuntas. Jadi, bagi Gajah Mada, kekuasaan itu bukan hak istimewa, tapi sebuah tirakat, sebuah pengorbanan pribadi demi tujuan yang jauh lebih besar. Disinilah kita bisa lihat ada dua jalan kekuasaan yang beda banget. Ada jalan Amuktiwibowo, di mana kekuasaan dianggap sebagai hadiah untuk dinikmati pribadi, dan ada jalan yang dipilih Gajah Mada, Amuktipalapa, di mana kekuasaan adalah pengorbanan. Dia memilih untuk menunda kesenangan pribadinya demi pencapaian bangsanya. Sebuah pilihan yang langka. Tapi, kan punya visi segede itu nggak cukup. Perlu karakter yang luar biasa juga untuk bisa mewujudkannya. Jadi, seperti apa sih karakter yang ada di dalam diri seorang Gajah Mada? Kitab Nagara Kretagama kasih kita gambaran yang utuh banget. Secara intelektual, dia itu cerdas dan jago bicara. Tapi yang lebih hebat lagi adalah keseimbangan emosional dan spiritualnya. Dia pemberani di medan perang, tapi di saat yang sama juga rendah hati dan penuh belas kasih. Secara politik, kesetiaannya nggak perlu diragukan, makanya dia sangat dipercaya, baik oleh rajanya maupun oleh rakyatnya. Paket lengkap deh. Karakter hebat ini bukan cuma teori atau sifat bawaan loh. Gajah Mada menerapkannya dalam sebuah kerangka kerja kepemimpinan yang sangat konkret dan, yang paling penting, bisa kita pelajari. Nah, ini dia Ponco Titi Darmaning Prabu, 5 pilar kepemimpinannya. Ini adalah filosofi yang sangat dinamis. Coba lihat, dari belakang, dia mendorong dan memberdayakan. Dari tengah, dia merangkul dan membimbing. Dan dari depan, dia memberi contoh langsung. Dia juga memimpin tanpa paksaan, dan yang paling fundamental, dia selalu siap jadi yang pertama berkorban. Ini seperti cetak biru untuk kepemimpinan 360 derajat. Oke, kita udah lihat visinya, karakternya, prinsip kerjanya. Terus, hasilnya apa? Nah, semua itu pada akhirnya melahirkan sebuah warisan yang mengubah peta sejarah untuk selamanya. Inilah buah dari sumpahnya. Dengan Sumpah Palapa sebagai bintang penuntunnya, Gajah Mada berhasil melakukan sesuatu yang mungkin dianggap mustahil waktu itu. Dia menyatukan kepulauan yang sangat luas dan beragam ini menjadi satu entitas. Dia menempa sebuah konsep yang gagasannya masih kita rasakan sampai hari ini, Nusantara. Dan seperti sebuah lingkaran yang sempurna, kisahnya ditutup dengan misteri yang sama seperti saat dimulai. Ada catatan sejarah yang bilang dia wafat karena sakit, tapi ada juga keyakinan lain bahwa dia mencapai moksa, lenyap dan menyatu dengan alam semesta.
Tapi satu hal yang pasti, fisiknya mungkin sudah tiada, tapi gagasannya, prinsipnya tentang persatuan, pengorbanan, dan kepemimpinan itu abadi. Gajah Mada punya Sumpah Palapa, sebuah janji suci yang jadi bahan bakarnya, jadi sumber kekuatannya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif di akhir. Kalau sumpahnya bisa menyatukan Nusantara di masa lalu, pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, sumpah apa yang kita pegang untuk mendefinisikan masa depan kita? Visi besar apa yang menjadi kompas bagi kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa hari ini?